Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5103, 5104. Hati-hati, seru Mo Qingyun. Pupil mata Dev mengecil, dan sebelum dia sempat berpikir, pedang pembunuh naga langsung menghalangi di depannya. Ding, terdengar suara renyah, seolah logam dan besi saling beradu. Ujung jari Nyonya Meisin menyentuh pedang, tetapi mengeluarkan suara seperti memukul berlian. Dev hanya merasakan kekuatan feminin tetapi sangat mendominasi datang di sepanjang pedang, yang membuat lengannya mati rasa dan darahnya melonjak. Menarik. Nyonya Meisin mengangkat alisnya karena terkejut dan menarik kembali jari-jarinya. Ujung jarinya masih utuh, tetapi ternoda oleh warna darah samar. Alam dispersi abadi tingkat 4 memiliki tubuh fisik dan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Tidak heran dia bisa mendapatkan harta karun dari reruntuhan kuno. Nyonya Meisin berkata dengan terkejut. Pada saat ini, Raja Barbar Pembelah Gunung telah bergegas maju dengan raungan, dan tinjunya sebesar panci dengan suara siulan yang merobek udara, menghancurkan wajah Dev dengan keras. Sebelum tinju itu tiba, sebuah kekuatan dahsyat telah mendistorsi ruang di sekitar Dev. Ayo, Dev tidak mundur tetapi maju, teknik kondensasi hati di tubuhnya mengalir liar, dan kekuatan spiritual mengalir ke pedang pembunuh naga seperti sungai yang bergelombang. Dia berteriak, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi seberkas cahaya putih, menebas ke arah tinju Raja Barbar Pembelah Gunung. Boom, sebuah tabrakan yang mengejutkan terdengar, dan gelombang kejut energi yang dahsyat menyebar dari kedua orang itu ke sekitarnya. Melihat ini, para kultivator biasa di bawah mengeluarkan senjata sihir pertahanan mereka dan terbang kembali dengan malu. Saat tinju Raja Barbar Pembelah Gunung bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, retakan seperti jaring laba-laba muncul di angkasa, dan gelombang udara yang mengerikan meniup awan di sekitarnya. Dev hanya merasakan kekuatan yang kuat datang dari pedang itu, dan seluruh orang itu seperti ditabrak gunung. Dengan embusan, dia menyemburkan seteguk darah dan tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Dev, Mo Qingyun menjerit dan mencoba untuk maju, tetapi terhalang oleh penghalang rune yang dibuat dengan santai oleh Taoist Xuanjizi, dan tidak bisa mendekat sama sekali. Hahaha, tidak dapat menahan satu pukulan pun. Raja Barbar Pembelah Gunung tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, dengan niat membunuh yang lebih kuat di matanya. Semut kecil, matilah untukku. Saat dia berbicara, dia mengangkat tinjunya lagi, siap untuk memberikan pukulan fatal kepada Dev. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Dev, dan cahaya kemasan meledak dari tangan kanannya. Tinju cahaya suci, boom. Setelah ledakan keras, kedua sosok itu terpisah dalam sekejap. Seluruh lengan Raja Barbar Pembelah Gunung terkoyak, dan darah menyembur keluar. Kekuatan yang sangat hebat. Raja Barbar Pembelah Gunung menatap Dev, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Dev juga tidak merasa sehat saat ini. Melawan dua makhluk dispersi abadi level 9 yang tersebar berturut-turut, tubuhnya telah menderita luka-luka. Namun, aura di sekitar Dev sama sekali tidak melemah. Kekuatan naga, kekuatan tiga suku, kekuatan asal. Semua kekuatan yang dapat dikerahkan oleh Dev saat ini. Menghadapi tiga master tingkat 9 dari alam dispersi abadi, Dev tidak berani ceroboh atau berpura-pura. Sial, anak ini cukup mampu, ayo kita serang bersama. Melihat ini, Pendeta Xuanjizi bergabung dengan Raja Barbar Pembelah Gunung dan Nyonya Meixin untuk menyerang Dev. Dev tidak menanggapi serangan ketiga orang itu, dan dia menjadi tidak berdaya untuk melawan. Tubuhnya dipukul dengan keras dan terlempar ke belakang. Menyeka darah dari sudut mulutnya, mata Dev penuh dengan semangat. Juang, bas. Dua suara dengungan tumpul terdengar, dan cahaya di kehampaan di belakang Dev bersinar, dan dua kelompok kabut hitam terbang keluar dari tubuh Dev. Dua prajurit muncul, dengan wajah sederhana, memegang kapak perang besar, dan diukir dengan rune misterius di tubuh mereka. Masing-masing dari mereka memancarkan aura mengerikan dari tingkat 8 alam dispersi abadi. Boneka perang. Dua boneka kelas 8 dari alam abadi yang tersebar. Jejak keterkejutan melintas di mata Taoist Xuanjizi. Menarik, sepertinya si kecil ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Ketika Raja Barbar Pembelah Gunung melihat kedua prajurit itu, dia tidak takut, tetapi malah lebih bersemangat. Bagus. Ini kesempatan bagus bagiku untuk berlatih. Dia meraung, berbalik dan bergegas menuju salah satu prajurit, dan menghantamkan tinjunya lagi. Pada saat yang sama, Nyonya Meixin juga bergegas dengan senyum manis, menggoyangkan lonceng berwarna darah di tangannya dengan liar, dan gelombang suara berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring besar, menutupi prajurit lain dan Dev. Pendeta Tao Xuanjizi berdiri di kejauhan,
mengetuk tongkat berkepala naga di tangannya dengan ringan, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan, membentuk diagram formasi Bagua yang besar, menutupi Dev dan kedua prajurit itu, jelas mencoba menjebak mereka. Untuk sesaat, 3 pria kuat kelas 9 di alam dispersi abadi menyerang pada saat yang sama, bekerja sama secara diam-diam, dan menekan Dev dan kedua prajurit itu. Kekuatan kekerasan Raja Barbar Pembelah Gunung terus membombardir tubuh prajurit itu, membuat suara dong, dong, yang keras. Gelombang suara berwarna darah Nyonya Meixin menembus kemana-mana, mencoba menghancurkan pertahanan prajurit itu. Diagram formasi Bagua milik Taoist Xuanjizi terus menyusut, membatasi ruang gerak mereka. Dev menangkis serangan itu sambil berhadapan dengan serangan formasi Taoist Xuanjizi tua, dan dia langsung terperangkap dalam pertempuran sengit. Luka-luka di tubuhnya terus bertambah, dan darah menodai pakaiannya menjadi merah, tetapi matanya menjadi semakin cerah, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya semakin cepat, dan setiap ayunan penuh dengan niat pedang yang tak terhentikan. Dev, Mo Qingyun sangat cemas sehingga air mata keluar dari matanya di luar penghalang. Dia mati-matian mengalahkan penghalang rune, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Dia hanya bisa menyaksikan Dev bertarung dalam pertempuran berdarah di bawah pengepungan 3 orang kuat. Bertahanlah. Kamu harus bertahan. Para kultivator yang tersebar di kejauhan tercengang. Mereka belum pernah melihat pertempuran yang begitu tragis. Seorang kultivator alam abadi yang tersebar tingkat 4 benar-benar dapat bertahan begitu lama di bawah pengepungan 3 kultivator alam abadi yang tersebar tingkat 9, dan bahkan mengorbankan 2 boneka perang yang kuat. Ini hanya menumbangkan kognisi mereka. Monster macam apa ini? Dev ini, seorang dispersi abadi tingkat 4. Bahkan jika dia adalah dispersi abadi tingkat 4 tingkat 9 biasa, dia akan langsung terbunuh saat berhadapan dengan 3 lus immortal tingkat 9, kan? Terlalu menakutkan. Pedang di tangannya, dan 2 boneka perang, bukanlah benda biasa. Harta karun reruntuhan kuno itu mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan. Lihat, meskipun dia terluka, matanya sama sekali tidak takut, tetapi semakin lama semakin ganas. Apakah anak ini punya kartu truf? Tepat ketika Dev secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dan banyak retakan muncul di tubuh kedua prajurit itu, cahaya tajam bersinar di mata pendeta Xuanjizi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, hampir selesai, mari kita akhiri. Dia tiba-tiba menghentikan tongkat berkepala naga di tangannya, dan diagram formasi Bagua langsung meledak menjadi cahaya keemasan setinggi 1000 kaki, dan rune yang tak terhitung jumlahnya dibuat menjadi pedang tajam dan ditembakkan ke arah Dev. Raja Barbar Pembelah Gunung dan Nyonya Meixin juga mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama. Raja Barbar Pembelah Gunung menghancurkan bahu seorang prajurit dengan sebuah pukulan, dan lonceng berwarna darah milik Nyonya Meixin mengeluarkan suara jeritan yang menusuk, dan gerakan prajurit lainnya tiba-tiba terhenti. Tidak bagus, Dev terkejut. Pada saat kritis, dia menggertakkan giginya dan jejak tekad melintas di matanya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia benar-benar akan mati di sini hari ini. Senior, tolong aku, Dev meraung di lautan kesadarannya. Hahaha, apakah kamu akhirnya bersedia memohon padaku? Sudah lama sejak aku membiarkanmu memilikiku dan bersantai. Jauh di dalam lautan kesadaran, Raja Iblis Awan Merah berkata dengan sedikit canda, tepat sekali untuk melihat seberapa banyak kekuatanku yang dapat ditahan tubuhmu. Begitu suara itu jatuh, lautan kesadaran Dev tiba-tiba meletus dengan napas kehancuran, dan energi hitam pekat menyembur keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini, aura apa ini? Wajah Taoist Xuanjizi tiba-tiba berubah, dan untuk pertama kalinya, dia menunjukkan ekspresi ngeri di matanya. Ini lebih mengerikan daripada tingkat ke-9 dari alam dispersi abadi. Anak ini, dia benar-benar memiliki keberadaan yang mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Bersambung.